Halo para human, dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Detama Film. Di sini saya akan mereview sebuah film yang sudah diproduksi di tahun 2015 yang berjudul San Andreas, di mana film ini bercerita mengenai bencana Amerika dan plot film ini berpusat pada gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas. Dan di film ini sendiri disutradarai oleh Brad Peyton. Penasaran dengan ceritanya? Mari langsung saja kita review. Life could be a dream, life could be a dream. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang bernama Natalie yang sedang mengendarai mobil dan melewati sebuah jalan. Tiba-tiba saat sedang asik berkendara, terjadi longsor, yang dimana longsor tersebut menghantam mobilnya dan membuat mobilnya tersangkut di bebatuan. Tidak lama tim penyelamat pun datang. Di sini ketua dari tim penyelamat diperankan oleh Dwayne Johnson alias The Rock yang berperan sebagai Ray. Saat proses penyelamatan, sempat terjadi insiden kecil di mana temannya si Ray terjepit di sela-sela mobil. Melihat itu, Ray pun terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan si Natalie. Di sini anak buah Ray mengatakan helikopter mereka tidak akan bertahan lama dan akan jatuh sebentar lagi. Ray pun bergegas menarik Natalie dari mobil itu dan mereka pun berhasil selamat. Dan film San Andreas pun dimulai. Lalu scene berpindah ke suatu seminar yang dipimpin seorang peneliti gempa bumi bernama Dr. Lawrence. Di sini Dr. Lawrence menjelaskan betapa bahayanya jika terjadi gempa bumi dan kemungkinan gempa itu bisa datang kapan saja. Singkat cerita, Dr. Lawrence dan rekannya yang bernama Kim hendak ingin pergi ke bendungan yang bernama Bendungan Hoover untuk melakukan penelitian. Rencananya mereka akan meneliti tingkat getaran di bendungan tersebut. Sesampainya di sana, Dr. Lawrence dan Kim pun melakukan penelitian. Di sini mereka tampak senang karena getaran gempa yang di bendungan itu berhasil mereka prediksi. Namun yang terjadi selanjutnya adalah alat penelitian mereka berbunyi yang menandakan getaran semakin meningkat. Dan benar saja, gempa pun melanda bendungan tersebut dan membuat orang-orang yang berada di situ lari ketakutan. Kim pun berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Namun saat Kim hendak ingin keluar dari area bendungan, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya tertusuk besi, yang pada akhirnya Kim pun terseret area bendungan dan nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Lawrence hanya bisa diam atas kejadian tersebut. Di sisi lain, Ray terlihat sedang berada di suatu rumah untuk menjumpai anaknya yang bernama Blake. Dan ternyata di sini Ray sudah memiliki seorang istri yang bernama Emma, di mana mereka berdua akan melakukan proses cerai. Sedangkan Emma akan menikahi seorang pengusaha kaya raya yang bernama Daniel. Sedikit penjelasan, Daniel adalah seorang pengusaha kaya raya dan mempunyai perusahaan sendiri. Dan di sini Ray sudah kembali bertugas untuk misi penyelamatan. Di sisi lain, Blake dan Daniel sedang pergi ke San Francisco. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung menuju ke kantornya Daniel. Di sana Blake berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ben, yang pada saat itu sedang melamar pekerjaan. Ben juga membawa adiknya yang bernama Oli. Singkat cerita, pada saat Blake dan Daniel hendak ingin pulang, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengguncang gedung tersebut. Mereka pun bergegas keluar dari gedung itu. Namun saat mereka berusaha menyelamatkan diri, tiba-tiba mobil mereka terperosok ke bawah serta menabrak tembok, yang dimana itu membuat kaki Blake terjepit dan sopir mereka tewas. Dirasa gelombang gempa sudah mereda, Daniel pun keluar dari mobil dan pergi ke lobi gedung untuk meminta pertolongan. Saat meminta pertolongan, tiba-tiba dinding atas lobi roboh dan hampir mengenai dirinya. Atas kejadian itu, niat Daniel menolong Blake pun hilang. Ia pun keluar dari gedung itu dan meninggalkan Blake sendirian. Ben yang mendengar hal itu bergegas ke basement untuk menolong Blake. Di sini, Ben dan Oli cukup kesulitan menolong Blake karena batu yang menimpa mobil Blake cukup besar. Namun karena usaha dan niat dari Bang Ben, akhirnya si Blake pun berhasil diselamatkan.
Hal yang sama juga terjadi kepada Emma, di mana saat Emma sedang berada di restoran bersama temannya, tidak luput dari serangan gempa. Kebetulan saat itu Emma sedang menerima telepon dari si Ray dan meminta tolong kepada Ray untuk menyelamatkan dirinya. Ray mengatakan agar Emma naik ke lantai gedung dan menunggunya di sana. Emma pun naik ke atas gedung. Namun saat dia berada di atas gedung, tiba-tiba lantai atas gedung itu roboh dan membuat dirinya jatuh ke bawah. Untungnya dia masih selamat. Tidak lama, Ray pun datang dengan membawa helikopter. Sempat terjadi insiden kecil di sini, di mana saat Emma sedang berdiri, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari reruntuhan gedung saat akan meraih katrol penyelamat dari si Ray. Namun karena usahanya, ia pun berhasil selamat. Di sisi lain, Blake, Ben, dan Ollie yang telah berhasil keluar dari gedung itu sedang mencari kabel telepon di sebuah toko elektronik yang nantinya kabel tersebut akan digunakan Blake untuk menelepon ayahnya. Setelah mendapatkan kabel itu, Blake pun langsung menelepon ayahnya dan memberitahu ayahnya di mana lokasi ia berada. Dan di sini Ray menyuruh Blake untuk pergi ke Menara Koit dan menunggu Ray di sana. Ray dan Emma pun segera pergi ke San Francisco untuk menyelamatkan putri mereka. Namun, di tengah perjalanan, helikopter yang mereka naiki mengalami kerusakan mesin dan mendarat darurat di sebuah minimarket. Ray pun terpaksa mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka dibuat terkejut karena jalan yang akan mereka lalui terbelah menjadi dua, dan itu adalah Patan San Andreas. Beruntung mereka menemukan sepasang suami istri yang sudah tua bangka yang membantu mereka untuk menemukan lokasi di mana lokasi tersebut adalah tempat penyimpanan pesawat. Ray dan Emma pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki pesawat itu. Di sisi lain, saat Ben, Blake, dan Ollie yang sedang menuju ke Menara Koit, mereka terkejut karena melihat menara tersebut sudah terbakar dengan bangunan lainnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit yang berada di sana. Lalu scene berpindah ke Ray dan Emma yang pada saat itu sedang menuju ke Menara Koit. Di sini mereka memutuskan untuk terjun payung karena pesawat mereka tidak bisa mendarat di bandara. Mereka pun terjun payung dan mendarat di sebuah stadion. Di sisi lain, Ben, Blake, dan Ollie yang sedang menuju ke sebuah bukit mendapati gempa yang dimana gempa tersebut menghancurkan bangunan yang ada di sekitar mereka dan membuat kaki Ben terluka akibat terkena pecahan kaca gedung yang jatuh. Setelah gempa sudah berhenti, mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Ray dan Emma melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan kapal boat. Namun ketika mereka sampai di pelabuhan, mereka melihat Menara Koit itu sudah lama terbakar. Seketika itu, air di situ surut, yang dimana itu merupakan pertanda akan datangnya tsunami. Mereka pun langsung bergegas pergi dari pelabuhan itu. Sementara itu, Lawrence dan timnya melakukan siaran langsung dan menyiarkan bencana tsunami ke semua orang. Ben, Blake, dan Ollie yang pada saat itu sedang menuju ke bukit mendapati kabar akan terjadinya tsunami. Mereka pun segera pergi dari situ dan menuju ke sebuah bangunan tinggi. Sementara itu, Ray dan Emma sedang berjuang melewati tsunami, di mana mereka harus berada di atasnya sebelum gelombang itu turun. Sempat terjadi insiden di sini, di mana kapal mereka menabrak kapal pengangkut kontainer yang datang dari arah berlawanan. Dan tsunami itu pun mulai menghancurkan jembatan, dan menghancurkan seluruh isi kota. Ben, Blake, dan Ollie yang sedang berada di sebuah gedung tidak luput dari serangan tsunami yang menghantam gedung tersebut dan membuat mereka terombang-ambing. Setelah gelombang tsunami dirasa sudah mereda, mereka memutuskan untuk naik ke lantai yang lebih tinggi dikarenakan airnya semakin meningkat. Seperti kebanyakan film barat lainnya, di saat Ben dan Blake sudah berada di lantai yang lebih tinggi, terjadi adegan yang saya tunggu-tunggu di sini,
di mana mereka berdua melakukan cipokan. Singkat cerita, Ray dan Emma masih mencari keberadaan putri mereka. Di saat yang bersamaan, Ollie yang saat itu sedang mengambil minuman melihat ada sebuah kapal yang lewat, dan itu adalah kapal Ray dan Emma. Blake pun melihat ke arah kaca dan mencoba mengetuk-ngetuk kaca tersebut. Karena tidak dengar, Blake pun memancarkan sinar laser ke arah mereka. Sadar dengan sinar tersebut, Ray dan Emma melihat ke belakang dan sangat senang ketika bisa menemukan putri mereka. Akan tetapi kesenangan tidaklah berangsur lama, karena mungkin tidak mampu menahan beban air yang begitu banyak. Tiba-tiba gedung tersebut runtuh dan semakin tenggelam. Ben dan Ollie berhasil selamat dan naik ke lantai atas, sementara Blake masih terjebak di bawah dikarenakan pintu yang tidak bisa dibuka. Melihat itu, Ray pun bergegas menyelam ke bawah untuk menyelamatkan putrinya. Sesampainya di bawah, dia mendapati putrinya sedang berusaha untuk membuka pintu. Dan dikarenakan ruangan itu sudah mulai dipenuhi air, Blake pun menyerah dan tenggelam. Melihat itu, Ray pun bergegas mendobrak pintu itu dan membawa putrinya naik ke atas. Dikarenakan gedung akan tenggelam, Ray pun menyuruh Ben untuk memecahkan kaca agar mereka bisa keluar. Emma yang melihat hal itu memutuskan untuk menjemput mereka dengan menabrakkan kapal bunyi tersebut ke kaca itu. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari tempat itu. Di atas kapal, Ray mencoba memberikan pertolongan pertama terhadap putrinya yang sudah tak bernyawa itu dengan menangkan dadanya dan memberi napas buatan. Dirasa tidak berhasil, Ray pun menangis. Namun bukan happy ending namanya kalau berakhir dengan kesedihan. Tidak mau putus asa, Ray pun mencoba sekali lagi. Dan Blake pun berhasil bernapas kembali. Dan di akhir film mereka berada di sebuah bukit bersama para korban lainnya. Dan film pun tamat. Sekianlah review film dari saya. Semoga kalian suka dan terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kata-kata yang kurang pas mohon dimaafkan, ya namanya juga YouTube pemula. Masih perlu banyak belajar. Jadi sampai jumpa di konten saya selanjutnya dan bye bye.